92,5 Maestro FM House with the Sound. Shalom dan apa kabar Sobat Maestro? Kita ketemu lagi di program Pelangi Kasih Spesial Isu-Isu Sosial. Dan hari ini kita akan mencoba untuk melihat salah satu fenomena dan isu yang cukup memprihatinkan khususnya bagi bangsa Indonesia, judi online. Indonesia darurat judi online. Tahu-tahu sendiri aja dari Facebook tuh. Tahu nyoba-nyoba, lihat situsnya, penasaran main. Wah, bisa pakai pulsa, daftar pakai nomor rekening, daftar coba-coba. Dari awalnya pulsa 10.000, 20.000 dikasih menang, akhirnya ketagihan main, disuruh orang tua beli itu nggak dibeliin buat main slot. Nah, habis itu kalah, penasaran main lagi, akhirnya kalah. Awal mulanya kan ngeliat temen pada main game judi online kayak gitu lah. Nah, jadi pengen nyoba rasanya. Pertama kali main jajal, menang tuh. Akhirnya tuh keterusan, kecanduan, jajal lagi, kalah terus. Udah habis banyak banget soalnya, jadi udahlah berhenti aja. Udah ketahuan orang tua juga. Nah, sebenarnya kan awalnya itu game itu memang ada, sama kayak film gitu ya, ada range usianya gitu. Jadi awalnya dari situ dulu. Mungkin bisa jadi orang tuanya juga nggak fokus ya, apakah game ini sesuai sama umurnya anak atau enggak. Karena biasanya di game itu ditulis kok usianya 7+, 12+, ataupun yang dewasa sekalipun 18+ gitu. Itu umur artinya gitu ya. Jadi anak-anak yang umur segitu bisa cocok game itu atau bisa mendownload game itu. Cuma nggak semua orang tua kan sadar ya ada batasan seperti itu gitu. Jadi mungkin bisa jadi karena itu juga ketidaktahuan orang tua, terus akses yang mudah buat anak deh, wifi gratis misalnya di rumah ya, terus udah dikasih gadget satu-satu, dikasih HP gitu ya. Apalagi lagi pandemi ini, liburan mungkin nggak bisa kemana-mana gitu ya, atau lebih banyak waktunya di rumah gitu. Jadi waktu senggangnya tuh banyak. Itu masangnya palingan di yang 500 rupiah. Oh, paling kecil itu masangnya 200 rupiah sampai ya maksimalnya bisa 20.000. Nah, kalau dihitung-hitung bisa hampir 1 juta lah, 1 juta lebih. Menangnya baru berapa kali ya, paling 500 nggak langsung, 100 WD lagi 200 gitu. Banyak banget itu, uang jajan semua habis, udah ratusan kali. Sehari dikasih sama orang tua 45.000. Kadang-kadang buat main setengahnya lah. Kadang-kadang juga dikumpulin, ntar mainnya nunggu banyak. Pernah waktu itu minjem dulu duit sama temen, akhirnya gitu kalah juga. Yang balikin ngumpulin duit lagi. Kasihan orang tua nyari duit buat saya, buat jajan sekolah, buat main slot malah bisa-bisaan. Jadi ngeliatnya kesana gimana gitu, kasihan orang tua juga. Nah, yang temen juga banyak yang saya pinjemin belum kebayar. Jadi saya buat ngumpulin lah, buat bayar utang teman saya, sama dari uang jajan sekolah, biarin nggak bakal main slot lagi lah. Buat teman-teman pokoknya yang belum pernah main judi online, jangan pernah deh coba-coba. Emang sih pertamanya menang ke saya, tapi nanti pas di akhir bakal kecanduan, terus juga bakal bikin banyak utang lah sana sini, nyusahin orang tua. Udahlah, mendingan nggak usah dicoba lah. Nah, kalau judi online itu emang bahaya banget sih ya. Jadi ibaratnya memang untuk orang dewasa aja bahaya, gimana buat anak-anak gitu ya. Yang pertama bisa dilakukan ya itu sih, kita ambil ibaratnya kita eliminasi dulu nih gadgetnya gitu ya. Terus baru kita kasih treatment yang sesuai sama anaknya gitu. Karena kecanduan
maupun kecanduan online atau kecanduan game online atau kecanduan judi online tuh sama, akibatnya ke otak kita tuh kurang lebih sama gitu ya. Apalagi kalau kecanduan judi online itu kan mulai merugikan secara ekonomi gitu ya. Nah, itu bisa merambat tadi sama yang kayak tadi, secara ekonomi merambat jadi buruk gitu ya. Terus kemudian secara emosional juga buruk gitu ya, dan itu bisa meruntut ke hal yang lain, misalnya kekerasan fisik, dia jadi agresif ke orang lain, itu juga bisa. Sobat Maestro, judi online sudah menjadi candu yang membahayakan bagi generasi muda bangsa ini. Bahkan bangsa Indonesia kini disebut sedang dalam kondisi darurat judi online. Banyak orang yang berharap mendapat sesuatu yang lebih di tengah keterbatasan, apalagi kondisi ekonomi mereka masih belum pasti pasca pandemi COVID-19. Sehingga uang yang semestinya dialokasikan untuk belanja membeli makanan dan susu anak harus beralih ke rekening judi. Namun yang lebih menggelisahkan, dari fakta orang-orang yang terlibat di dalam judi, terkhusus judi online, terdapat banyak ibu rumah tangga, bahkan tak sedikit anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah dasar turut bermain judi online. Ya, saya kira begini, penjelasan dasarnya itu adalah manusia itu adalah makhluk yang penuh dengan harapan, atau bisa kita sebutkan sebagai the creature of hopes ya. Jadi manusia itu selalu berharap bahwa ada banyak bantuan ke dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, judi ini sebetulnya adalah satu bentuk harapan bagi seseorang yang dalam kondisi ekonomi tertentu, ya, dia terjepit dan kemudian dia membutuhkan, dia berharap bahwa judi akan membantu. Itu satu kondisi, satu situasi. Situasi yang lain mungkin judi adalah merupakan bagian dari budaya sosial dan kultural. Jadi itu merupakan satu budaya atau kebiasaan yang ditransmisikan dari generasi ke generasi. Ya, ini kalau kita melihat dari sisi si pengguna atau pemain judinya. Nah, cuma masalahannya sekarang ini yang menjadi masalah adalah bandar judinya ternyata sudah sedemikian greedy, tamak begitu ya, sehingga dia melakukan apapun sehingga pelaku judi pada akhirnya akan terjebak pada situasi yang tidak mengenakan, tidak menguntungkan, dan harapan tadi justru berubah drastis menjadi keputusasaan dan bahkan menjadi situasi yang sangat membuat frustrasi. Saya kira begitu. Ya, ini yang saya sebutkan tadi sebagai ketamakan dari para bandar ya. Jadi siapapun yang masuk ke dalam lingkaran perjudian itu akan diserap semua sumber daya ekonominya sehingga dia tidak bisa mendapatkan apapun. Harapan yang dia awalnya dia menjadi dasar atau motivasi dia ikut berjudi adalah untuk mendapatkan keuntungan, mendapatkan cuan begitu. Itu tidak mungkin terjadi dalam perjudian modern ini gitu ya. Ada satu algoritma yang membuat, ya mungkin algoritma dasar judi semuanya seperti itu, membuat merasa bahwa dia menang di awal, tapi kemenangan dia 1-2 kali itu kemudian akan habis dalam putaran berikutnya ketika dia berjudi. Dan itu algoritma umum yang terjadi di perjudian ya. Orang dipancing dulu sehingga dia kecanduan dan kemudian dia ngerasa ada harapan untuk menang, tapi pada akhirnya dia akan kalah total, dia akan habis total gitu ya. Itu algoritma dasar dalam perjudian ya. Dan sekarang secara online tentunya ini algoritma ini bisa diatur ya dengan artificial intelligence ya, untuk tanda kutip membuat orang terpancing masuk ke dalam sistem penipuannya, dan akhirnya harapan yang besar tadi untuk bisa mendapat keuntungan ya, mungkin di awal diberi keuntungan kecil-kecil, pada akhirnya hilang semua keuntungan itu. Dia akan rugi total ya, bisa sampai puluhan juta, bisa sampai ratusan juta, tidak peduli siapa pemain judi itu, siapa pejudinya. Ya, mau anak kecil, mau latar belakangnya kelas menengah, kelas atas, dia akan menjadi korban dari algoritma perjudian yang merugikan, saya kira. Iya, saya kira begini ya, depresi itu ujung dari satu peristiwa di mana dukungan sosial hilang ya. Jadi orang yang depresi dan kemudian bunuh diri itu langkah berikutnya sebelumnya adalah dukungan sosial hilang. Jadi ketika dia berjudi, mungkin lingkungan sosialnya sudah mengingatkan, jangan berjudi, itu berbahaya, itu akan merugikan kamu. Itu masih ada dukungan sosial di situ. Ya, tapi pada akhirnya dukungan sosial itu hilang sehingga depresinya memuncak
Dan dia merasa bahwa ketika dukungan sosial tidak ada lagi bagi dia, sudah tidak ada lagi yang bisa menolong dia, ya tadinya dia berharap judi bisa menolong dia, tapi sekarang orang di sekeliling dia pun meninggalkan dia begitu. Sementara dia punya hutang yang sangat banyak, kewajiban untuk dibayar sangat banyak begitu ya. Nah, depresi itu semakin terakumulasi sehingga tidak ada jalan lain ya dengan cara meninggalkan dunia ini ya dengan cara yang ringkas, atau bisa jadi ya seperti kasus di UI ya, di kampus UI, tidak menghilangkan dirinya tapi menghilangkan nyawa orang sehingga hutang dia bisa dibayar begitu. Jadi pilihannya memang sangat berat bagi orang yang terjebak pada dunia judi ini. Dia akan menghabisi dirinya atau menghabisi orang lain. Ya saya kira harus lebih menyasar ke hulu ya, ke hulunya. Ini kan seolah-olah bermain di hilir ya. Kalau mencegah kemacetan ya kita buat 3-in-1. Pengaturan itu kan di hilir semua. Di hulu itu adalah yang membatasi jumlah kendaraan. Nah, kalau di perjudian saya kira Kominfo itu bisa lebih tegas untuk tidak hanya menekan promosi dari judi online ya, tapi langsung setiap hari kalau perlu melakukan razia online ya untuk mengetahui si provider dari judi-judi online ini ya. Dan itu saya kira itu sangat mudah ya. Sekali saja kita buka itu akan muncul terus kok ya yang mempromosikan, dan seringkali anak-anak kecil ya, pemuda-pemuda ini dapat tanpa sengaja ya, dia tadinya mungkin main game online dan kemudian nanti ada iklan judi online masuk begitu ya, dan dia coba-coba kemudian akhirnya dia terperangkap begitu. Jadi saya kira kalau razia dalam tanda kutip online ini dilakukan setiap hari oleh Kominfo ataupun Diskominfo di tingkat pemerintah daerah, ini akan disikat dari hulu saya kira. Jadi tidak akan ada lagi provider judi online. Bukan hanya promosinya, tapi providernya harus hilang total dari Indonesia. Kalau kita lihat sekarang perilaku netizen saja misalnya, ada beberapa yang punya kemampuan sangat tinggi bisa memblokir akun orang lain ya, akun sosial media orang lain gitu. Ya mungkin bisa saja menugaskan buzzer, tapi buzzer yang bukan menyerang secara politik, tapi menyerang akun-akun yang memang dia menjadi provider dari judi online ya. Saya kira bisa ya, dan itu teknologinya sekarang memang di Indonesia belum, saya nggak tahu secara teknis seperti apa ya, karena ini kan dunianya dunia tingkat tinggi digital, tapi saya kira mungkin dilakukan, dan itu terjadi di beberapa organisasi yang lain saya kira ya. Ada organisasi-organisasi misalnya diduga radikal ya, itu kan bisa dipantau ya. Dan sangat mudah, mesin-mesin pencari sekarang banyak sekali ya, crawling mesin di internet kita ini, itu banyak sekali mesin-mesin pencari. Satu lagi, mereka sebetulnya proaktif. Ya, judi-judi online ini yang saya pahami itu sangat proaktif. Mereka menawarkan melalui berbagai cara. Mengiklan ke dalam game online, kemudian juga masuk ke dalam e-commerce ya. Ada beberapa yang masuk ke dalam e-commerce gitu. Dan bentuknya seperti games ya. Kalau saya lihat awalnya dia menawarkannya seperti games memang. Betul, sangat menarik ya, visualnya menarik, kemudian juga tadi begitu masuk ke aspek harapan ya, orang wah ini ada harapan untuk saya. Makanya dia akan coba ya. Mulai seperti itu saya kira. Masalahnya secara makro juga kita sulit berharap ya di Indonesia ini ya, lapangan pekerjaan sulit. Mungkin gini ya, di beberapa, ini kan konteksnya kita masukin tahun politik ya, ya semua lagi berjualan kesejahteraan, tapi faktanya di lapangan memang berat sekali ya. Lapangan kerja sulit, mau berusaha juga sulit, orang juga mau mengkonsumsi ya karena tidak punya uang, tidak punya pekerjaan sulit begitu. Dan ketika dia masuk ke dalam jebakan judi online, pinjaman online, dan sebagainya, ya berarti memang sudah tidak ada harapan lagi begitu. Ya mungkin banyak orang berpikir bahwa solusinya ya selesaikan hidup ini dan tidak ada lagi. Nah, saya kira itu bisa selesai kalau ada dukungan sosial di tingkat komunitas. Kalau keluarga saya agak pesimis ya, di tingkat keluarga ini agak sulit. Dalam kasus ibu yang bunuh diri, mungkin dia sudah berusaha keras agar anaknya berhenti, tapi anaknya mungkin bisa jadi berpikir bahwa dia dalam rangka menolong orang tua juga begitu. Jadi ada semacam lingkaran setan di tingkat keluarga ketika masalah ekonomi berputar dan kemudian saling komplikasi dengan masalah sosial, masalah psikologis ya. Jadi perlu ada dukungan sosial yang lebih luas ya. Saya tidak menyatakan ini harus secara formal disediakan oleh pemerintah daerah misalnya atau oleh pemerintah pusat gitu ya, tapi harus dikerjakan oleh pekerja-pekerja sosial ya, yang sekarang ada sertifikasinya, sertifikasi pekerja sosial yang memang dia sudah terlatih dan memang sudah punya kemampuan
untuk memberikan konseling, memberikan dukungan, memberikan motivasi ya agar seseorang itu tidak terjerumus pada relasi sosial yang negatif. Saya kira begitu. Sobat Maestro, Karopenmas Polri Brigjen Polisi Ahmad Rahmadan mengatakan, langkah tegas yang akan diambil terhadap hampir 4 juta situs judi online yang menggunakan domain pemerintah. Ramadan menjelaskan bahwa Polri akan segera bekerja sama dengan Direktorat Cyber untuk menindaklanjuti masalah ini dalam proses penegakan hukum. Langkah ini merupakan bagian dari kerjasama antara Polri dan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang diatur dalam Memorandum of Understanding. Dalam MOU tersebut, salah satu poin penting adalah kerjasama dalam mengatasi maraknya judi online. Udah banyak pelaku-pelaku yang kita proses sampai ke sidang pengadilan. Memang banyak kendala juga ketika kita lakukan penyelidikan dan pembongkaran kasus ini dalam rangka untuk pencegahan juga, bahwa ternyata banyak server-server ini yang berada di luar negeri, ya kan? Sehingga kadangkala ketika kita bekerja sama pun dengan negara lain, ada juga yang aturannya berbeda seperti yang tadi saya sampaikan. Bagi kita di negara kita ini merupakan suatu tindak kejahatan. Tetapi ada juga di beberapa negara yang itu tidak ilegal, sehingga agak menyulitkan. Harus ada tindakan hukum supaya masyarakat merasa lebih nyaman. Saya senang dengan misalnya berita Kapol Tabes Bandung menangkap selebgram yang mempromosikan situs judi. Nah, itu bagus. Artinya kan ada efek gitu loh. Tindakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian atau aparat penegak hukum gitu loh. Ya, menurut saya ini adalah kepanjangan tangan dari para agen judi online, para bandar itu yang mereka karena memiliki uang yang cukup banyak, mereka menawarkan ke para influencer, para selebgram ini uang dengan cukup mudah, hanya mengiklankan slot, mengiklankan judi online-nya begitu di akunnya, dan mereka mendapatkan bayaran bulanan. Dan ada tambahan lagi, mereka bisa mendapatkan program afiliasi. Kalau misalkan yang ngeklik semakin banyak, mereka akan semakin mendapatkan komisi dari judi online itu semakin banyak juga begitu. Jadi menurut saya mereka nggak terlalu berpikir bahwa akibat dari perbuatan mereka itu bisa merugikan banyak sekali orang begitu. Karena apa? Judi online yang ada di Indonesia ini korbannya bukan orang-orang yang punya duit banyak begitu, tapi orang-orang yang memang duitnya pas-pasan. Kenapa? Karena mereka bisa deposit dengan uang yang sangat kecil, dengan 20.000, 30.000 rupiah, mereka bisa deposit gitu. Dan tawaran yang diberikan itu luar biasa menggiurkan, karena dengan deposit 50.000 bisa sampai untung sampai 1 juta, sampai 2 juta begitu. Dan ini yang menjadi menjadi rayuan maut gitu, sehingga akhirnya banyak masyarakat kita yang tergoda. Nah, dari mana kok si agen-agen judi ini bisa tahu nomor handphone dari para targetnya itu? Ya dari kebocoran data pribadi. Banyaknya kebocoran data pribadi yang ada di Indonesia membuat mereka bisa mendapatkan data tersebut dan mengirimkan ke nomor-nomor kontak tersebut tawaran-tawaran judi online. Nah, disinilah yang menurut saya pemerintah harus aware bahwa nggak boleh lagi ada kebocoran data pribadi, harus ada penindakan yang cukup berat. Kemudian yang kedua, tadi ketika dibilang bahwa susah nih servernya ada di luar negeri, ya nggak gitu-gitu juga gitu. Kalau menurut saya, ini yang jadi kendala di Indonesia ini kan yang menawarkan tuh agen-agen yang ada di Indonesia. Kalau semua agen judi online di Indonesia bisa diringkus, dan itu nggak susah menurut saya gitu, tentu saja nggak akan ada orang yang akan menggunakan judi ini ke dalam handphonenya. Kenapa? Karena dia nggak bisa transfer, dia nggak bisa deposit, dia nggak bisa withdraw, karena agen-agennya nggak ada semua. Terserahlah ada server di luar negeri gitu, tetapi ketika agen-agen Indonesia nggak akan ada yang bisa nawarin gitu. Mau transfer kemana? Kan yang melayani transfer, melayani withdraw itu penarikan uang kalau menang gitu. Yang melayani kalau ada masalah itu kan agen-agen judi yang ada di Indonesia gitu. Walaupun mungkin mereka tempatnya di luar negeri juga ya, tetapi mereka menggunakan
orang-orang Indonesia untuk membujuk target-target ini, dan itu menggunakan WA, menggunakan untuk berkomunikasi. Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi bertemu dengan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Adanya pertemuan tersebut diharapkan mendapatkan solusi komprehensif. Pasalnya, kendati Kominfo sudah rutin melakukan pemblokiran, nyatanya situs dan konten judi online masih bergentayangan. Terkait wacana pembentukan Satuan Tugas Penanggulangan Judi Online, belum bisa dipastikan. Ini tergantung hasil pembicaraan Menkominfo dan Kapolri. Ditambah lagi, Kominfo telah memblokir situs judi online yang menyusup ke situs pemerintah sebanyak 5.000. Dan sejak Menkominfo Budi Ari bertugas, sudah 42.000 situs, portal maupun konten judi online yang sudah diblokir. Yang namanya perjudian apapun bentuknya, apakah itu darat, apakah itu online, semuanya harus ditindak. Jadi saya ulangi, yang namanya perjudian, apakah itu judi darat, judi online dan segala macam bentuknya harus ditindak. Saya tidak akan memberikan toleransi kalau masih ada yang kedapatan, pejabatnya saya copot. Saya tidak peduli apa itu Kapolres, apakah itu direktur, apakah itu Kapolda, saya copot. Demikian juga di Mabes juga sama, tolong betul-betul diperhatikan. Hari ini saya akan menyampaikan konferensi pers mengenai penanganan konten perjudian online. Jadi seluruh jajaran Kementerian Komunikasi dan Informatika Kominfo telah dan akan terus mengambil langkah tegas dalam menangani persebaran konten dengan muatan perjudian, baik yang sifatnya konten perjudian ataupun kegiatan fasilitasi transaksi perjudian online. Yang kedua, penanganan konten yang mengandung unsur perjudian dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebagai berikut. 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Undang-Undang ITE, Pasal 27 Ayat 2, di mana setiap orang dilarang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. PP nomor 71 tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem transaksi elektronik PP PSTE, khususnya pada pasal 5 terkait dengan larangan pemuatan konten yang melanggar peraturan perundang-undangan di sistem elektronik, dan pasal 96 terkait klasifikasi dan definisi konten yang melanggar peraturan perundang-undangan. 3. Peraturan Menteri nomor 5 tahun 2020 tentang penyelenggaraan sistem elektronik lingkup privat dan peraturan perubahannya PM PSE privat, khususnya pasal 13 mengenai kewajiban pemutusan akses terhadap informasi elektronik dan dokumen elektronik yang dilarang, serta pasal 15 mengenai ketentuan waktu serta prosedur pemutusan akses konten yang melanggar peraturan perundang-undangan. Yang keempat, pelaksanaan pemutusan akses dilakukan berdasarkan hasil temuan patroli siber Kementerian Kominfo dan atau berdasarkan aduan konten yang berasal dari masyarakat umum dan atau instansi kementerian lembaga. Penemuan tersebut dilanjutkan dengan tahap verifikasi dan permintaan rekomendasi dari KL terkait untuk memastikan suatu konten betul-betul mengandung muatan yang melanggar peraturan perundang-undangan. Yang kelima, khusus konten perjudian, Kementerian Kominfo dapat melakukan pemutusan langsung jika konten tersebut terdapat dalam suatu situs, maka Kementerian Kominfo akan melakukan pemutusan akses terhadap situs yang mengandung muatan perjudian. Sedangkan untuk konten yang terdapat pada platform media sosial, maka Kementerian Kominfo akan meminta pengelola platform
untuk menghapus konten perjudian tersebut. Jika platform menolak untuk melakukan penghapusan, maka akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keenam, sejak tahun 2018 hingga 19 Juli 2023, berarti kemarin, Kementerian Kominfo telah melakukan pemutusan akses atau takedown terhadap 846.047 konten perjudian online. Bahkan dalam seminggu terakhir, sejak 13 sampai 19 Juli 2023, Kementerian Kominfo telah melakukan pemutusan akses terhadap 11.333 konten perjudian online. 7. Kementerian Kominfo juga menerima aduan penyalahgunaan rekening akun perbankan untuk kepentingan pelanggaran hukum, termasuk diantaranya konten perjudian melalui platform cekrekening.id. Dan sepanjang bulan Januari sampai dengan 17 Juli 2023, Kementerian Kominfo telah menerima aduan 1.859 aduan pemanfaatan rekening perbankan untuk kegiatan perjudian online. Jumlah tersebut merupakan bagian dari aduan yang Kementerian Kominfo terima tahun 2023, yaitu sebanyak 1.914 aduan. Yang kedelapan, Kementerian Kominfo akan terus melakukan pemantauan dan pemutusan akses terhadap segala bentuk penyebaran konten perjudian online serta melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum. Kami meminta dan menghimbau agar masyarakat dapat segera secara konsisten mendukung kerja bersama kami ini dengan melaporkan konten perjudian online yang ditemukan serta memanfaatkan internet dengan lebih baik dan lebih produktif. Sumber dari Drone Emprit, sistem monitor dan analisis media sosial mengungkapkan fakta mengkhawatirkan bahwa hampir 4 juta situs web judi online memanfaatkan domain pemerintah go.id untuk menarik pengunjung. Ismail Fahmi, pendiri Drone Emprit, menyatakan bahwa Indonesia saat ini berada dalam kondisi darurat judi online. Menurutnya, situs-situs pemerintah yang dikunjungi oleh ASN dan masyarakat diisi dengan informasi dan tautan terkait judi online. Situs-situs tersebut terkadang telah diretas atau ditinggalkan oleh pengelolanya, sehingga menjadi sarang mudahnya akses ke perjudian online yang merugikan. Sejak tahun 2018, sudah ada upaya pemblokiran terhadap hampir 900.000 situs judi online. Tetapi fakta baru ini mengungkapkan bahwa masih terdapat lebih dari 3 juta situs judi online yang menggunakan domain pemerintahan sebagai tempat beroperasi. Drone Emprit juga menemukan bahwa masalah serupa tidak hanya terjadi pada situs pemerintah, namun juga melibatkan situs-situs akademik dengan lebih dari 1,2 juta halaman web judi online yang menggunakan domain ac.id. Kabar ini memunculkan keprihatinan yang mendalam di kalangan masyarakat dan langkah tegas dari pihak berwenang diharapkan untuk mengatasi maraknya situs judi online yang merugikan ini. Ya, saya rasa orang kaya karena judi mungkin ada, kalau misalnya di luar kan ada lotre ya. Mungkin kalau misalnya itu bisa dibilang judi ya karena gambling juga. Mungkin ada, tapi kan pola pikir yang akhirnya walaupun menang pun dapat hadiah mungkin miliaran atau jutaan dolar, tapi akhirnya juga cepat ludes. Itu ada kok kisahnya. Karena memang pola pikirnya yang tidak terlatih. Dapat duit cepat itu bukan berarti kemudian kita bisa kaya lama, kaya dengan lama, karena memang pola pikirnya.
Saya rasa perbedaan pola pikir itu di mana memandang judi, orang yang sudah punya duit, orang yang sudah kaya, udah punya harta yang besar, memandang judi itu sebagai game aja. Jadi yang dia keluarkan untuk misalnya mereka judi kan uang dingin, sangat-sangat dingin, yang tidak untuk makan, tidak untuk bayar utang dan lain kebutuhan. Tapi berbeda dengan mungkin tingkat kekayaan yang mungkin lebih rendah, memandang judi adalah tempat untuk bisa menambah aset dengan cepat. Saya rasa pola pikir itu yang membuat banyak akhirnya terjebak di judi, maupun online maupun offline, judi slot atau judi manapun gitu. Dengan sekarang skemanya banyak ya, nggak cuma judi slot, banyak sekali skema gambling yang beberapa waktu lalu bahkan katanya itu adalah akun trading, kan sebenarnya juga judi yang sempat heboh beberapa waktu lalu. Jadi mungkin pola pandang mengenai gambling ini yang kemudian membuat orang terjebak di perjudi. Aplikasi judi online ini masih kerja, maintenance-nya kan. Jadi sebenarnya kalau misalnya mau duduk aja tiba-tiba kaya dalam 1 menit, 2 menit karena judi online, saya rasa sangat-sangat mungkin mustahil ya kalau kita bicara kaya cepat. Karena kalau misalnya udah judi menang, pasti pengennya nambah lagi. Nah disitulah biasanya orang akhirnya kalah dan akhirnya masalahnya bisa tambah panjang. Yang tadinya pengen ngejar uang, jadinya mungkin dikejar debt collector karena modal habis, duit habis, akhirnya ngutang dan segala macam. Saya rasa itu permasalahannya akan tambah besar lagi kalau misalnya ikut judi. Kalau pencegahan kita kasih tahu sosialisasi ke masyarakat, saya rasa udah dari zaman dulu, tapi tetap aja hasilnya karena memang selalu benih-benih judi online dengan berbagai macam metode ya, format dan segala macam itu terus. Saya rasa peran pemerintah harus sangat aktif di sini dan peraturan yang sangat tegas. Mungkin nggak cuma menutup situsnya aja, tapi siapa yang membuat, siapa yang memaintenance itu juga yang harus kemudian diselidiki dan ditangkap. Saya rasa itu yang mungkin bisa mulai mengurangi. Tapi mungkin kalau misalnya kita bicara online, nggak cuma dari Indonesia aja mungkin situsnya, tapi dari luar yang kemudian bisa diakses. Karena kan internet bebas akses dimanapun. Nah ini yang saya rasa PR sangat besar bagi pemerintah kalau misalnya benar-benar mau menghapus judi online di masyarakat. Dan tentu saja kalau misalnya mungkin cara lain ya seperti kita ini terus mengedukasi bahwa judi itu ya nggak ada untung-untungnya, mungkin untung sesaat tapi selanjutnya melarat kan buat apa gitu. Mungkin itu sih. Jadi peran aktif pemerintah nggak cuma menutup akses, karena tutup satu akses bisa keluar situs-situs lainnya yang lebih banyak, tapi siapa di balik itu juga harus. Saya rasa tujuan utama adalah pendapatan negara, karena dari pajak dari judi online itu mungkin dikena tarifnya cukup besar. Kemudian itu juga bisa menjadi tujuan wisata. Jadi wisata untuk memancing masyarakat mancanegara untuk datang, sama misalnya kayak Makau atau Hong Kong itu kan juga sama. Judinya juga cukup besar. Nah itu menjadi tempat tujuan wisata juga sebenarnya. Itu bisa jadi devisa negara. Tapi kan di Indonesia dilarang ya. Sobat Maestro, beberapa waktu yang lalu kita digemparkan oleh penangkapan selegram yang secara terang-terangan mempromosikan judi online. Dan berbagai tindakan bahkan diklaim sudah dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Kepolisian Republik Indonesia, seperti memblokir rekening sampai website yang mengedarkan konten judi online. Namun ibarat pepatah, gugur 1 tumbuh 1000, situs judi online itu tak pernah hilang, bahkan semakin menjamur. Banyak faktor yang menyebabkan judi online ini seakan sulit diberantas. Mulai dari trik pengelola judi online memanfaatkan selegram hingga pada orang-orang dengan ekonomi pas-pasan bahkan kurang yang ketagihan dan berharap dapat menjadi kaya mendadak. Namun dengan ketegasan dari pemerintah, adanya rasa peduli dan tanggung jawab dari pengelola platform, serta semua pihak yang terlibat dalam industri judi online, harusnya judi online dapat diminimalisir kemunculannya di ranah publik. Jikapun tak mungkin diberantas sepenuhnya. Dengan begitu, kita menciptakan era digital yang lebih aman dan bermanfaat bagi Indonesia, terutama generasi muda. Memang semua pihak dan elemen masyarakat harus bahu-membahu memberantas judi online ini. Sebab banyak anak-anak kita yang menjadi korban. Generasi muda Indonesia
harus kita selamatkan dari praktek haram ini. Di sisi lain, kita pun mengapresiasi Polri yang mengambil tindakan cepat dan tegas dalam memberantas judi online. Para pelaku makin berani dan terang-terangan mempromosikan judi online via media sosial, namun aparat berwenang pun jauh lebih berani bertindak. Saya awal mula main judi itu dari 2010. Dari 2010 sampai berhentinya itu 2021. Awal mulanya dari game-game warnet gitu, game dari Facebook. Game Facebook itu ada kartu poker gitu. Awalnya dari dikasih itu temen juga sih. Dikasih itu temen bahwa itu bisa diuangkan gitu. Bisa dijual gitu. Terus sempet vakum juga dan terakhir 2019 sampai di slot, judi slot gitu. Kita diomelin, dimarahin segala macem sampai mereka habis segala cara gitu. Diomelin udah, dipukul udah gitu, usir juga udah. Semua ya dibilang untung sih, menang sih ada, cuman kalau dihitung-hitung lebih banyak kalahnya. 100 ada lebih 100. Banda-banda motor, mobil kejual semua. Pinjem orang, saudara, ke pinjaman online juga. Awalnya candu, cuman setelah kekalahan banyak itu kita udah nggak mikir candunya, jadi kita mikir main itu gimana caranya kita untuk melunasi hutang gitu. Ya karena dari awal main itu kita dengan modal kecil itu didoktrin mungkin ya, dipancing gitu. Gimana caranya nih kita buat ngelunasin hutang yang besar dengan modal yang kecil, ya mau nggak mau kita main lagi gitu. Kebelakangan setelah rugi banyak ya mau nggak mau nih, mungkin dengan cara ini kita menang lagi lah, baru kita buat ngelunasin hutang. Gimana nih cari buat balikin hutang gitu, ya udah main lagi gitu dengan modal yang kecil, siapa tahu kita dapat kemenangan besar baru bisa nutup hutang. Yang ada malah makin terjerumus. Jadi karena minjem di saudara udah, ke teman sudah gitu kan, mentok nih saya mau main udah gimana gitu kan. Nyoba di Play Store dulu tahun 2017 kalau nggak salah gitu, iseng-iseng di Play Store ngetik pinjaman gitu, keluar dicoba gitu. Selang 2 minggu belum gajian, buka lagi aplikasi lagi, akhirnya kurang lebih 48 aplikasi. Enggak, itu yang 100 juta utang di bank saya, beda bank, itu satu bank itu 100 juta. Saya juga berarti karena emang udah habis semuanya juga. Saya diancam mau pisah, jadi saya lebih milih mempertahankan keluarga saya gitu. Saya juga berhentinya itu nggak langsung berhenti, bertahap gitu. Tahun 2021 saya udah mulai berhenti, awal 2021 sedikit-sedikit gitu. Iya, kendalanya itu mungkin nyandunya itu Kayak berhenti ngerokok susah ya? iya mungkin kali ya. Justru kalau susah banget gitu, bawanya emosi juga gitu. Jadi pengennya menghalalkan segala cara gitu. Cuman untuk berbagi pengalaman aja ya, saya berhentinya itu ada yang memanage keuangan gitu, istri saya. Jadi misalkan kalau untuk yang udah berkeluarga, ada yang dipercaya untuk memanage keuangan, biar kan ada yang nggak bisa deposit gitu. Istri yang pegang deh, bukan Iya, semua. Gajian istri yang pegang. Iya betul. Oke. Iya, soalnya dampak dari judi itu ngerembet kemana-mana, ke saudara, ke teman, ke tempat kerja. Mungkin rasanya ini kelemahan dari masyarakat berpenghasilan rendah, di mana mereka memiliki mimpi dan diiming-imingi bisa mencapai mimpi itu dengan cara yang instan. Jadi siapapun akan mau dengan pasang undian, judi online, bahkan pinjol juga sebenarnya mencapai sesuatu dengan cara yang instan. Jadi sebenarnya kunci dasarnya adalah bagaimana masyarakat didewasakan untuk bisa melakukan manajemen finansial yang baik. Jadi jangan pernah besar pasak daripada tiang. Kalau gaji kita 2 juta ya udah, pengeluaran nggak boleh lebih dari 2 juta, kalau bisa ada tabungannya. Gaji 3 juta boleh menyesuaikan, jangan lebih dari itu gitu loh. Nah itu yang perlu rasanya lebih penting ke situ. Tetapi memang kadang-kadang memang sulit ya, mudah untuk diucapkan tapi sulit untuk dilakukan gitu. Kalau di Play Store sebenarnya bisa dibatasi karena Play Store itu dikelola oleh Google dan aplikasi yang masuk itu harus disetujui oleh Google. Dan dengan adanya PSE kemarin kita bisa maksa Google
lu nggak boleh ada judi di Play Store yang Indonesia. Kalau di Play Store relatif lebih mudah. Walaupun kadang-kadang tidak bisa menjamin 100%. Bisa aja aplikasi yang tadinya baik-baik lalu waktu dia update dia berubah jadi jahat bisa, tetapi dia akan beresiko langsung di take down. Nah, tetapi yang sulit itu adalah yang ada di internet. Karena kita bisa membatasi yang ada tetapi mereka tinggal berganti nama. Beli domain kan murah, cuma 50.000, 100.000, lalu dia dengan 1.001 domain. Jadi memang sulit kalau membatasi di internet, tapi kalau di Play Store relatif lebih mudah. Kalau saya pribadi saya sarankan mungkin kedewasaan dalam pengelolaan digital dan jangan mudah menghalalkan cara yang jalan singkat untuk mencapai tujuan. Itu sih kalau memang itu bisa ditanamkan di masyarakat dan mereka bisa pelan-pelan, harusnya mereka bisa dengan sadar menghindari itu. Sobat Maestro, kasus judi online yang diungkap pihak kepolisian sudah dalam tahap mengkhawatirkan. Pelaku judi berasal dari masyarakat biasa hingga oknum aparat penegak hukum. Hingga Agustus 2022, ada sekitar 120.000 situs judi online yang diblokir oleh Kominfo. Modusnya pun beragam, seperti promosi yang cukup menggoda dan secara masif di berbagai media, seperti media sosial dan juga platform games. Pemberantasan judi online juga dirasa tak mudah, karena situs judi online bisa diproduksi ulang dengan penamaan domain yang mirip. Developer aplikasi judi online juga menggunakan nama atau bentuk yang diperbaharui. Selain itu, kegiatan judi bisa dilakukan di berbagai platform. Sudah banyak kasus kriminal yang terjadi akibat judi online, seperti pembunuhan atau bahkan bunuh diri akibat terlilit hutang untuk bermain judi online. Ini yang menjadi salah satu alasan pemerintah melarang judi online karena bisa berdampak pada tindak kriminal maupun hal negatif yang lainnya. Semoga informasi ini bisa memberikan satu awareness bagi kita. Bukan hanya tugas Menkominfo dan Kapolri, tapi juga segenap elemen masyarakat Indonesia, termasuk dalam keluarga. Dari Gerah Maestro Jalan Kaca Piring 12 Bandung, saya Ari mengundurkan diri dari program Pelangi Kasih spesial isu-isu sosial. Kita ketemu lagi di Pelangi Kasih isu-isu sosial yang akan datang. Tetap jaga protokol kesehatan dan Tuhan memberkati.